apa urusan Allah. Apa urusan Allah ini berarti apa yang dikerjakannya, ya. Ya. Ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal jadi maka jadilah. Allah tinggal katakan jadi. Kalau Allah ngomong berarti dia ada mulut, enggak. Dia Allah mukhallafatul lil khabadits. Enggak ada sesuatu apapun yang menyerupai dia Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ya, enggak ada sesuatu, dan dia Allah punya sifat seperti itu. Innama amruhu idza arada syai'. Kalau dia Allah berkehendak, ya. Jadi apa yang dihukumi, sesuatu yang Allah firmankan dari Al-Quran Al-Karim ini itu hak, ya, itu hak. Fikih dalam memahami hukum tentang kalimat Al-Quran ini hak, sesuatu yang nggak ada keraguan. Jadi kalau Allah katakan Yasin, kita ngerti Yasin ismu Muhammad, nama Rasulullah. Nah sudah, kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, insyaallah mudah-mudahan kalau kita ini mengikuti apa yang Allah perintahkan, ya. Innaka laminal mursalin, ada di dunia ini utusan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti kita akan menjadi orang yang ihsan, yang baik, ya, karena di sana, ya, sesuatu yang dikehendakinya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang penuh keberkahan ini, di majelis An-Nur, mudah-mudahan daripada Ratib Al-Atas yang dibaca mendapatkan kita keberkahan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali Baros. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan kita hidup sesaat kita akan ketemu ajal. Idza da ajal, ketika datang umur enggak ada ngerti kapan kita mati. Mudah-mudahan sampai nanti di akhirat kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sehingga husnul khatimah, dakhalal jannah. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Aziz mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan berkah selalu, panjang umur, senang dunia akhirat, dan antum semua mudah-mudahan dipanjangkan umur, sutafiahkan badan, dimudahkan segala urusan, senang dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adab wal akhlaq, dikatakan Rasulullah Madinatul ilmin, kotanya ilmu Nabi Muhammad. Apa ilmu? Ilmu ini yang menjadikan mata, apa yang dilihat ini, mata ini ngerti apa yang dilihat. Itu nur, dikatakan ilmu ini cahaya. Kemudian di majelis ya nur, yang artinya cahaya. Kita hidup ibarat badan kita ini kayak bangkai, ya, jadi kosong, nggak ada sesuatu yang manfaat. Wa na'udzubillah min dzalik, bisa hancur, ya, padahal masih hidup. Nah, ibarat orang yang hidup nggak membawa ilmu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW kotanya ilmu, ya. Bukan berarti ada kota. Dia Rasulullah Nabi Muhammad ini kotanya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Dia berkata kepada Kanjeng Nabi SAW, Allah, sesungguhnya engkau Rasulullah ini mulia karena takwa. Nah, jadi kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad ini
mengikuti akhlak karim, akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan Rasulullah ini diutus untuk pula menyempurnakan akhlak. Jadi kalau orang nggak punya akhlak, ya, di agamanya Islam, dia diraguin juga keislamannya. Tapi dia sholat Habib, kan tanda orang Islam apa enggak Islam ini kan dari sholat. Kan kita ngaji memang fikih, ya, masih ngaji fikih terus. Di sini ngaji fikih. Kalau dia orang nggak sholat, itu daripada rukun Islam, ya. Kalau orang dia sholat karena dia Islam, tapi kalau nggak punya akhlak bisa mungkin. Nah, kenapa? Karena banyak hukum-hukum yang menerangkan di orang sholat, orang puasa bahkan, ya, tapi nggak sempurna Islamnya. Nah, ada beberapa tanda-tanda orang yang nggak punya akhlak. Na'udzubillah min dzalik, ini haram, ya, surga buat orang-orang seperti itu. Dan ini keterangan din agama. Apa misal dia nyimpang dari aturan, nggak ngerjakan sholat tadi, ini nggak sholat. Nah, sholat ini fardu hukumi, ya, dalam fikih itu dihukumi sholat ini fardu di atas wajib. Jadi hukum-hukum Islam itu dalam ilmu fikih. Nah, kalau yang wajib ditinggal haram, apalagi yang fardu. Nah, sampai dikatakan Jumat, ya, bukan yang 5 waktu. Kalau 5 waktu dosa besar ditinggalin. Tapi kalau Jumat sampai ditinggalkan, dia keluar, harus syahadat lagi. Na'udzubillah min dzalik lah. Pentingnya orang ini mengenali Rasulullah, kenal Nabi Muhammad. Kita baca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini yang dikatakan beliau Al-Habib Umar saking keramat tangannya Habib Umar itu. Jadi Habib Umar buat ratib selama 40 tahun. Bayangkan yang kita baca cuman 15 menit itu Habib Umar karang selama 40 tahun. Dan Habib Umar nggak ngarang kitab ini. Ini ulama satu wali Allah kutub min aktabillah wali kutub. Dia nggak ngarang kitab Habib Umar. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan wilayah karamah. Ya, wilayah karamah. Ada orang dia yang karena berusaha ikhtiar, Allah beri laduni. Dia nggak bisa terus ngerti belajar nggak ngerti, belajar ini nggak ngerti, tapi dia ikhtiar usaha. Sampai dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid dalam kitab Marakil Ubudiyah, Allah berikan laduni, ya, itu kitab syarah Syekh Nawawi Banten, matan Bidayatul Hidayah, Marakil Ubudiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan di hati seseorang ini keselamatan din. Pertama-tama din. Ya, iman, Islam, ihsan. Dia ngerti dulu. Kalau dia ngerti Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, berserah kepada Allah. Ini tanda orang udah ngerti adab. Dia mulai ngadep. Ya, jadi kalau kita dipanggil orang, kita ngelihat ke orang itu. Ya, kalau kita nunduk kata orang, ini orang baik. Orang nggak berani ngelihat muka gua. Nah, tanda di antara adab itu seperti itu. Akhlak lain lagi. Ya. Akhlak ini sesuatu yang terbentuk dari seorang itu. Semisal segan. Nah, ini orang karena dia punya akhlak. Makanya adab aja di atas ilmu. Ya. Jadi kalau kita ngerti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, ya, agama Allah dengan apa? Dengan kuasanya. La haula wala quwata. Nggak ada daya upaya kita manusia. Innama amruhu idza arada syai'an. Surah Yasin, ya, di akhir surah Yasin ini itu Allah Subhanahu wa taala katakan nggak ada yang bisa menghalangi apa kehendaknya. Ya. Ada syai'an, nggak ada sesuatu perkara pun yang bisa ngebatalin apa urusan Allah. Apa urusan Allah ini berarti apa yang dikerjakannya, ya. Ya. Ayyakula lahu kun fayakun. Allah tinggal jadi, maka jadilah. Allah tinggal katakan jadi. Kalau Allah ngomong berarti dia ada mulut, enggak. Dia Allah mukhallafatul lil khabadits. Enggak ada sesuatu apapun yang menyerupai dia Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ya, enggak ada sesuatu, dan dia Allah punya sifat seperti itu. Innama amruhu idza arada syai'. Kalau dia Allah berkehendak, ya. Nah, jadi apa yang dihukumi, sesuatu yang Allah firmankan dari Al-Quran Al-Karim ini itu hak, ya, itu hak. Fikih dalam memahami hukum tentang kalimat Al-Quran ini hak, sesuatu yang nggak ada keraguan. Jadi kalau Allah katakan Yasin, kita ngerti Yasin
Ismu Muhammad, nama Rasulullah. Nah, sudah. Kita dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, insyaallah mudah-mudahan kalau kita ini mengikuti apa yang Allah perintahkan, ya. Innaka laminal mursalin, ada di dunia ini utusan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti kita akan menjadi orang yang ihsan, yang baik. Ya, karena di sana, ya, sesuatu yang dikehendakinya Allah. Jadi orang akan menjadi seperti apa? Semua iradah, ketentuan Allah, takdirnya Allah. Ya, kudrah, apa yang ditakdirkan Allah. Kudratu ilahiyah, dikatakan apa segala sesuatu ini ada keterangan yang dari badannya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Jadi orang kalau kita dijahatin orang, ya udah sabar. Nggak usah mikir apa-apa yang kita tidak mampu, sabar. Terus kita berharap kepengen sesuatu yang berat, ya terus istiqomah. Insyaallah kabul. Pasti Allah berikan, ya, karena Allah sudah katakan di saat dia Allah sudah menghendaki, inama amaruhu, Allah melakukan sesuatu apa yang Allah inginkan kepada seorang hadza fulan ini, arada syai'an, enggak ada yang bisa menghalangi. Inama amaruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, terus kalau melihat kebaikan dia Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ya. Inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi sampai dia Nabi Muhammad mulia menjadikan kita mulia. Nah, itulah akhlakul karimah. Orang yang mulia di sisi Allah. Ya, orang yang mulia di sisi Allah. Lah Habib, kalau kepada orang jangan melihat kepada siapa-siapa. Kita punya saudara, kita punya orang tua, ya, birrul walidain, hak kepada orang tua. Jangan pernah lupa diri. Jangan pernah lupa diri. Ustaz Ahmad Sahib Wafa, guru Habib, katakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita ngerti diri kita, ya, berarti kita akan ngerti Allah. Maksudnya kita ngerti kita manusia, ini tangan kita nih, ini tangan ini ngerti apa segala sesuatu karena Allah berikan pengetahuan. Ya, badan kita ini ngerti kita akan menjadi apa segala macam. Ya sudah barang tentu kita akan mati, akan ketemu umur, akan pindah ke alam barzah. Nabi katakan kita akan berpindah dari dunia ke alam barzah. Apa yang kita baik, akhlak yang kita bawa, akhlakul karim, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Karena Nabi Muhammad SAW, indallahi atqakum, di sisiku wahai Rasul, di sisi Allah. Malaikat Jibril katakan wahyu itu Al-Quran, di surah itu, ketakwaan kamu, ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Dia Rasul utusan, kita umat Nabi Muhammad, umat dari dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nggak lepas dari Rasulullah. Ini satu sifat yang jauh daripada rahmat Allah, yakni orang jahil, orang yang enggak mau dia mempelajari ilmu. Dan terus dia banyak orang ini berbuat maksiat ini. Ini bahaya, maksiat ini enggak bisa jaga mulut, suka bohong, mukadzab, ya, orang yang suka bohong, enggak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dirinya. Jadi ini kadzabun, orang-orang yang banyak berdosa ini munafikun, orang-orang munafik, akan Allah letakkan di neraka jahanam yang enggak keluar. Mode orang berilmu tapi munafik, banyak bohong, ya. Jadi bukan berarti orang yang tadi yang jahil, yang bodoh ini orang terlalu, enggak. Yang terlalu ini orang yang alim, ya, tapi dia kadzab, amanah, khianat, atau ulama su, disebut ulama-ulama akhir zaman. Orang yang membawa ilmu tapi enggak manfaat, ya. Dia orang yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram, yang makruh disunah-sunahkan kadang, ya. Na'udzubillah. Nah, tanda akhir zaman ini seperti itu. Ya, tanda zaman akhir banyak musibah besar. Tanda di akhir zaman golongan-golongan ini, ya, kadzabun, pendusta ini orang yang na'udzubillah bukan nularin kebaikan, bukan menjadikan orang punya akhlak yang baik, malah bisa ngerusak, ya. Misal nih, kan rame masalah nasab habaib, ya, masalah nasab Rasulullah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini uswah, sudah tauladan, ya. Dia punya anak Fatimah Az-Zahra. Itu kan ada tarikh di ilmu tarikh secara Islam, ya. Nabi kita Nabi Muhammad ini, ya, Nabi Muhammad ini bukan nabinya orang Kristen, bukan nabinya orang agama lain, orang kafir, ya. Nabinya kita Nabi Muhammad. Tapi memang dia semua Ahmad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu dikenal dari zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Begitu.
Kira-kira kalau Rasulullah seperti itu, kalau sampai akhir zaman, sampai kiamat, ya, sampai nanti di akhir zaman Imam Mahdi Al-Muntadhar keluar, ya, Dajjal keluar, di sana Rasulullah ada. Ya, saking apa? Dialah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ya, uswah, suri tauladan yang terbaik. Dia punya anak Sayyidah Fatimah, ya, punya putri Sayyidah Fatimah. Ya, kita pakai tasbih ini daripada Sayyidah Fatimah. Ya, jadi kita bukan ngikutin apa pendeta apa segala macam, enggak. Kita pakai tasbih ini ngikuti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Lah Habib, dia perempuan Habib, nanti kita jadi kayak perempuan. Oh, dia bukan perempuan sembarangan. Kita punya emak, kita punya adik perempuan, kita punya istri. Udah perempuan kan, kalau laki punya bini kan udah luar biasa, no. Ya, namanya istri kan udah kita gila-gila sama bini, yang paling disayang ya. Nah, dia Fatimah ini Sayyidatun Nisa'il Alamin, sampai begitu. Jadi kalau kita merasa apa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ini enggak nyenengin, nyusahin, ini salah. Ya, jadi jangan mengira-ngira segala sesuatu tentang sifat Allah, tauhid. Ya, tentang sifat Allah. Bahasanya ini segala sesuatu ada setelah dia. Jadi kalau kita mikir apa segala macam sifat Allah begini ngawur, salah. Ya, segala sesuatu ini ada sebelum, ya, setelahnya Allah ada. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu jangan terlalu dipikirin. Kalau udah ngelihat yang dikatakan nasab Rasulullah, nasab Nabi Muhammad, ini keyakinan ya, Rasulullah nasabuhu karimah. Kata alim ulama, Nabi Muhammad nasabnya mulia. Nasab ini keturunan. Nah, kalau Abu Jahal paman Nabi, ini bukan Rasulullah, bukan anak Abu Jahal. Rasulullah ini keponakan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim, terus bin Abdi Manaf, nasab ila sampai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sampai Nabi Allah Adam. Semua kita Bani Adam. Ya, sampai di waktu waktu ketika diterangkan ketika Nabi Allah Adam ini hidup, ya, itu di situ Nur Muhammad itu ada di situ. Jadi semua manusia ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadikan manusia dengan sedemikian rupa apa segala macam begitu. Udah. Nah, kita bukan umat Nabi Allah Adam. Iya, kita keturunan Bani Adam. Kita bukan umat Nabi Allah Nuh. Iya, memang Rasulullah sampai Nuh. Hah? Di sana nasab enggak kebawa. Yang namanya siapa bin. Tapi ini masalah anak keturunan Hasan sama Husain ini min ahlul baitur Rasul, dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Lalu dia keluar dari agama, dia murtad apa segala macam, misal ya kita udah musibah, harus hati-hati dalam hidup udah. Nah, kalau kita kudu apa memusuhi habaib aduh nggak bener, mau yang bagaimana dia ada yang murtad, ya sudah mau musibah ya sabar. Makanya dalam hidup di antara orang perkara meninggalkan kita kepada perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, ninggalin maksiat ini apa? Kita ngelatih jihadun nafas, ya. Kita ngelawan hawa nafsu kita sendiri, ya. Enggak ada hasud. Hasud bagaimana? Orang Habib ini itu zuriyah Nabi, zuriyahnya Rasulullah. Ini termasuk maksiat hasud. Sombong apa segala enggak ada. Kata guru di Sukabumi Ki Asep rahmatullah, guru Habib. Kawinin Habib masih apa muda apa, kawinin sama saudara siapa, kawinin dia sama tuh perempuan, walaupun ada khilaf, katanya harus nikah sama Sarifah dulu nih Sayyid. Ada tatanan apa cara menikahnya tuh di lembaga nasab Arabito Alawiyah di sini. Nah, terus dia nikah nih, kata guru Ki Asep, nanti salah satu anak keturunan dari apa perempuan yang dinikahin itu menjadi orang besar, jadi ulama, jadi kiai begitu. Wallahu alam. Nah, itulah karena zuriyah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini akhlak ini, ya, akan menjadikan seorang ini membawa keselamatan agama din. Ya, jadi ilmu, begitu pentingnya ilmu. Kalau kita pengen ngerti sesuatu, ya, yang dikatakan sampai kita ngerti cermin, berkaca ini ajaran Imam Ghazali, ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ngelihat diri kita ini termasuk itu ilmu. Bayangkan, apa dari mata dia, wallahu a'lam. Samina wa ata'na. Kata Imam Ghazali, apa segala macam. Kata Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, kita ini belajar, kita perhatikan beberapa hal-hal yang disuruh beliau perhatikan. Disuruh benar-benar apa punya kemauan kuat, misal. Nah, ini termasuk meninggalkan maksiat.
Ninggalkan maksiat ini perkara-perkara baik. Ninggalin sholat perkara buruk, itu maksiat. Orang ninggalin sholat ini maksiat. Udah. Tapi ada khilaf. Ya iya ada khilaf. Namanya dia orang ninggalin sholat. Nah, cuman andai kata dia orang meyakini ninggalkan sholat ini maksiat, itu benar nggak salah. Nggak ada salahnya orang yang benar. Ya. Nah, orang yang salah, dia nggak bisa benar. Ini hati-hati. Orang yang salah nggak bisa benar. Nauzubillah. Nanti kita ngomong orang salah benar, di akhirat kita tanggung jawab. Nah itulah akhlak yang mulia, di antaranya apa? Kita jaga lisan, jangan kita suka bohong, karena bohong ini penyakit yang nggak benar ya. Bohong ini penyakit yang nggak enak, di akhirat mendapatkan azab neraka yang nggak keluar ya. Tergolong menjadi golongan munafik. Idza hadatsa kadzab, ketika seorang itu berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika berjanji dia itu ingkar. Wa idza tumina khan, dan ketika ia diberi amanah ia khianat. Khianat kepada manusia. Bohong kepada manusia, gara-gara ada orang khianati manusia, enggak tempat janji kepada manusia. Dia orang bohong kepada manusia, Allah masukkan surga. Jadi enggak selalu orang ini bermasalah, dia berhubungan dengan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia orang suul khatimah, tapi terkadang kepada manusia. Nah, itulah akhlak yang harus diperhatikan. Enggak boleh merendahkan orang. Kalau ngerendahin orang ini orang kayaknya bukan orang, ini dewa. Nah, orang kalau ngerendahin orang ini udah mungkin dia bukan orang. Nanti kalau jadi dewa urusan sama Allah. Karena Allah dia Al-Malik, yang merajai segala sesuatu, sifat Allah segala macam. Ya, itulah sifat Allah. Ada sifat-sifat Allah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, termasuk Asmaul Husna 99 yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada Allah Al-Azim, yang maha kuatnya Allah segala macam. Tapi bukan berarti Allah kuat ukuran kita kuat, bukan. Nah, itulah kuasa Allah. Dengan apa? Dengan kerajaannya Allah. Dengan arsy-Nya Allah, dengan singgasananya Allah. Orang dia sombong, hasud, segala macam, dia akan berurusan dengan Allah. Udah ngerti Allah bisa kiamatkan. Ya, Allah bisa kiamatkan, dan Allah bisa menghentikan orang-orang hidup. Orang kalau dapat murka Allah, dapat laknat Allah, dikatakan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar Tarim Hadramut Sani Yaman, dikatakan Habib Umar, di antara laknat Allah ini dua. Orang dibuat dia junun, gila, ya, hilang akal. Terus lumpuh ini atau stroke. Jadi mati separuh, sehingga nggak bisa digerakkan. Ya, sebagian badannya. Lah kok nggak semua, kan hati mesti gerak, orang lumpuh. Nah, itulah di antara laknat Allah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita kesenangan, Allah berikan kita istiqomah dalam baca ratib al-atos. Dalam baca ratib al-atos istiqomah. Abu Umar bin Abdul Rahman bikin ratib 40 tahun. Terus Imam Al-Haddad murid ini ngelihat gurunya bikin ratib al-atos itu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad terus bikin ratib Al-Haddad. Disampaikan ke Habib Umar, datangnya Habib Umar, ya Habib, ini ana bikin ratib. Kata Habib Umar, ratib inti masyhur, ratibmu akan terkenal. Begitu. Jadilah itulah kisah dari riwayat dari sebelumnya min ba'dul habaib, dari sebagian habaib sebelumnya lagi menceritakan begitu. Makanya dari dulu ratib dibaca di Kerawang ya. Ini kan di Celengsi, di Bogor, di Kerawang ini Ahmad Busairi Rawamerta. Itu di pondok pesantren An-Nihayatul Amal. Ada An-Nihayah, ada Nihayatul Amal, yang Haji Tatang Syahabuddin teman Habib di sana, udah sepuh orang. Itu di sana pada asar selalu baca ratib al-atos. Itu ijazah dari Habib Alwi King. Al-atos Bekasi kalau nggak salah. Itu ijazah dari Alwi King al-atos. Ini kan ratib yang dibaca ini syarah Habib sendiri, ratib ini ya. Ratib dari Tabaruk Al-Habib Abdullah bin Bakar al-Atos Empang Bogor. Habib Abdullah bin Bakar ini sepupu kakek Habib Abdullah bin Husain al-Atos, bukan keluarga Habib Abdullah bin Husain Keramat Empang, bukan. Nah begitu kalau Habib ini keluarga segala macam, bin ini. Itu di antara bin itu tuh ada yang yang dari ajengan-ajengan, keluarganya ajengan siapa, kiai siapa di sini, nah begitu.
Itu di antara fadilah ratib Al-Imam Al-Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atasnya apa kita akan dijaga dari ghaib, dari jin. Ya, dulu kalau ada sihir apa segala macam ketemu ratib Al-Atas kelep dah. Nah, kalau ada gangguan-gangguan sihir apa segala macam, misal di antaranya fadilah ratib Al-Imam Al-Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.